Halo, nama saya Neni Betty. Ini video pertama saya. Pada kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya membeli properti di Australia untuk anak saya yang warga negara Australia. Nah, sebelumnya saya cerita dulu latar belakang saya ya. Saya menikah dengan warga negara Australia sudah 23 tahun. Saya mempunyai dua anak yang pertama umur 20 tahun dan sekarang sekolah di Australia, sedang kuliah di Melbourne. Dan yang kedua umur 16 tahun menuju 17 tahun dan kemungkinan bulan depan dia akan ke Australia juga untuk sekolah di Australia. Nah, nanti saya berbagi deh di video selanjutnya, nanti saya berbagi tentang bagaimana mendaftarkan anak kita sekolah di Australia dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah Australia ya. Nah, di video ini saya akan cerita tentang bagaimana cara membeli properti di Australia sebagai warga negara Australia atau permanent residence ya. Jadi video ini juga berguna untuk Anda yang mempunyai permanent resident Australia. Jadi untuk orang Indonesia yang belum pernah memiliki properti, mungkin video ini akan berguna bagi Anda ya. Pertama kali yang harus dilakukan ya kita research dulu tentang budget kita, terus harga yang kita akan bayar untuk properti, harga maksimumnya berapa, terus melihat gambarnya, foto-foto berapa kamar, lokasinya di mana, alamatnya juga udah detail di situ. Dan di Australia itu biasanya kita pakai website realestate.com.au dan yang kedua itu domain.com.au. Ada sih satu lagi namanya homely.com.au, itu juga sama sih sebetulnya. Nah, kalau di Australia itu iklan rumah biasanya atau apartemen biasanya dipegang oleh satu agent saja. Jadi nggak rame-rame jual properti yang sama. Misalnya kan kalau di Indonesia kita jual properti nih, yang pegang tuh banyak agent, ada yang sampai di depan rumah sampai kayak ada 10 spanduk gitu ya. Nah, kalau di Australia itu nggak gitu. Kalau di Australia itu ya satu rumah ya satu agent dia pegang, satu orang gitu. Jadi walaupun agennya sama ya dipegang oleh satu orang. Jadi si agent itu akan mengiklankan properti tersebut di website tersebut. Biasanya sih kalau yang ada di realestate.com.au ada juga di domain.com.au, hampir sama. Biasanya ada di dua-duanya gitu. Mereka kayak pasang iklan di dua-duanya gitu. Nah, dan website-website di sana itu terus terang itu sangat kayak apa ya, sangat user friendly dan benar-benar handy ya. Jadi kita kalau misalnya mau lihat-lihat dulu kayak gimana posisinya seperti apa, apartemennya seperti apa, kita lihat di situ, terus kita kasih deh di, kan kita kalau bisa sih kalau misalnya kita serius mau beli lebih baik sign up dulu, jadi member dulu di website itu. Jadi kita nanti bisa save ya, kayak kita save yang kita suka gitu, kayak love kayak gitu. Nah, nanti kita masukin ke kategorinya mungkin apartemen 2 bedrooms, apartemen 3 bedrooms kayak gitu. Nanti kita save di situ. Nanti biasanya di weekend, ada banyak sih, beberapa di weekdays, tapi di weekend nanti biasanya si agent itu akan kasih pengumuman kayak mungkin kayak tanda ya di situ bahwa inspection di Saturday tanggal berapa, jam berapa gitu di situ. Nah, kalau kita mau lihat apartemen yang sebetulnya kita mau itu gitu, ya ikut aja ke inspection itu, kita langsung klik register gitu, ikut register atau join, ada klik join, kita ikut. Nah, kita artinya kita daftar, kita mau lihat apartemen tersebut. Nah, udah gitu kan nanti si agentnya terima kan kayak request kita, oh oke, ini orang ini mau ikut di hari Sabtu gitu. Jadi biasanya inspection itu dilakukan hanya dalam waktu kayak kurang dari 30 menit, biasanya 20 menit. Jadi kita harus on time datang, misalnya jam 11 ya kita datang jam 11 kurang udah nongkrong di depan apartemen gitu. Soalnya si agent itu akan datang on time. Jam 11 dia bawa kunci, oke, let's go upstairs. Dia ngelihat, dia perlihatkan semua unitnya udah siap, udah rapi. Dia siapkan brosurnya langsung. Jadi kita nggak usah banyak tanya, di brosur itu udah ada dan gambarnya jelas, bagus banget, profesional banget. Di situ kelihatan ada bacaannya kayak IPL berapa, water berapa, listrik berapa. Listrik biasanya belakangan, biasanya water, terus ada konsel, terus ya istilahnya kalau di kita tuh pajaknya per tahun berapa, IPL-nya berapa, itu jelas di brosur itu. Nah, kita lihat-lihat barengan yang lain. Jadi biasanya
yang lihat itu kalau apartemennya bagus, biasanya yang lihat tuh banyak banget. Kayak mungkin bisa 10-15 orang pada hari itu. Kita kayak rebutan gitu ngelihat. Dan kita bisa video, kita bisa foto. Dan kalau misalnya kita cocok nih, kita bilang aja ke agentnya, "Oke, can I have the contract please?" Kenapa harus bilang gitu? Karena kalau misalnya kita mau dengan apartemen itu, kita harus pelajari apa yang ada di apartemen itu. Misalnya kontraknya seperti apa, apakah ini, kalau kalian KPR ya, kalau KPR berarti apakah si gedung ini memenuhi syarat untuk KPR ya. Nanti di dalam kontrak itu akan jelas banget, ada ceritanya tentang apartemen itu, lantai per lantai, jadi bisa sampai 200 halaman itu kontrak ya. Dan nanti ada ketentuannya, kayak gimana, misalnya nanti kita bayarnya per 4 bulan atau per tahun. Terus dan di kontrak itu ada hasil meeting dari penghuni apartemen, dan kan ada ketua-ketuanya. Di kita juga kan ada kan biasanya ya. Dan itu meetingnya itu transparan dan kita bisa ngelihat apa yang dihasilkan dari meeting itu. Mungkin misalnya in the future kita ada perbaikan lift apa, berarti kita harus siap-siap dengan uang. Biasanya kalau ada perbaikan kadang-kadang ya kita bisa dibebankan ke IPL kita. Nah, kita harus pelajari itu. Nah, kalau kita blank banget, nggak ngerti, biasanya kalau kita serius mau beli apartemen, uangnya udah ada, kita harus langsung cari solicitor. Artinya semacam lawyer. Kalau di kita mungkin notaris kali ya, tapi itu ya notaris, bisa sebut notaris. Jadi ketika kita mau beli apartemen, kita harus ada punya lawyer pegangan. Jadi si lawyer itu nanti akan membantu kita cek kontrak itu. Jadi kontraknya dicek satu gitu sampai dia jelas dan gak ada yang miss gitu. Nah, ada beberapa lawyer yang dia charge itu untuk cuman nge-review kontrak doang. Dia charge, misalnya kita harus bayar kayak $200 buat baca kontrak doang gitu. Tapi ada yang free, ada bilang, "Oh, you don't have to pay anything until settlement day," gitu ya. Jadi settlement day itu ya hari dimana kita kayak serah terima kunci gitu. Nah itu, jadi ada beberapa lawyer yang kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya kalian pinter-pinter sih, cari di Google, lihatlah lawyer-lawyer di kota Anda gitu, misalnya di Melbourne, di mana cari namanya tuh solicitor ya. Nanti kita lihat, terus kita bisa tanya berapa rate Anda gitu. Nanya dulu. Nah, misalnya kita udah yakin nih aku mau pakai si lawyer ini, ya udah kita keep dia, baru kita hunting apartemen gitu. Jadi sebelum kita hunting dan uang kita udah siap, kita juga harus udah siap dengan lawyernya. Karena ketika kita tertarik dengan satu apartemen dan kita, oh aku mau ambil ini gitu ya, kita harus langsung nyediain detail lawyer itu siapa gitu ya. Si solicitor namanya, solicitor itu siapa gitu. Nah gitu, jadi misalnya kalian tertarik nih, oh ini aku suka nih dengan apartemen ini gitu. Terus pas pulang ke rumah itu langsung email si agentnya, "Oke, aku mau beli, mau tertarik dengan apartemennya, aku mau make an offer." Artinya make an offer itu ya kita mau nawar gitu ya. Misalnya di situ di iklannya tertera, iklannya misalnya si harganya antara 410 sampai 430 ribu Australian dollar, artinya sekitar 4,1 miliar sampai 4,3 miliar ya. Artinya yang punya akan ambil harga yang tertinggi. Siapapun yang nawar, mereka akan ambil harga yang tertinggi. Tapi menurut saya nggak semua sih harga tertinggi itu yang akan di-approve sama vendor, sama yang punya gitu. Mereka juga ngelihat tentang cepet enggaknya gitu mereka bayar gitu. Kalau misalnya dia harganya nawar, oh aku nawar harga tertinggi deh 430 ribu gitu, tapi ternyata bayarnya lama gitu, kayak 5 bulan kemudian karena duitnya belum ada ya, nanti 5 bulan dia biasanya mereka nggak mau. Kalau kelamaan sih gue nggak mau gitu. Biasanya mereka ambil yang oke, harganya make sense, nggak terlalu rendah, tapi bayarnya cepet dan kelihatan. Mungkin kalau dia KPR ke bank, dia udah di-approve sama banknya, jadi tinggal tunggu final approval. Nah itu biasanya mereka seneng sama yang seperti itu. Jadi oke, kalau aku nunggu 2 bulan sih I think is okay gitu. Biasanya mereka ambil walaupun harga kita mungkin lebih rendah dari orang yang nawar lebih tinggi. Jadi ya itu sebetulnya untung-untungan sih, kayak jodoh-jodohan. Kalau ya jodohnya kita akan dapat apartemen itu ya kita dapat gitu. Jadi ya betul-betul kayak struggle banget, kita harus bener-bener berjuang untuk mendapatkan apartemen. Karena situasinya beda nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia
apartemen atau properti itu banyak banget, tapi yang beli ya kurang gitu. Jadi kalau kita ngejual rumah tuh kayak bertahun-tahun nggak laku kan. Nah, kalau di Australia kita mau jual rumah itu kayak maksimum tuh kayak 2 bulan harus biasanya kejual. Itu kayak yang 2 bulan tuh lama banget, kayak something wrong with that property ya. Kalau udah 2 bulan nggak laku. Nah, biasanya kalau di Australia itu standar ya, kita iklanin ya, ada orang iklanin untuk properti, biasanya dalam seminggu mereka laku. Seminggu atau 2 minggu mereka udah laku. Jadi kita harus buru-buru. Jadi kalau misalnya ada yang bagus, kita harus langsung nawar. Kalau ada duitnya harus langsung di DP gitu. Oh iya, ketika Anda nawar, misalnya kata si agennya, oke, aku tertarik dengan ini, aku mau nawar. Biasanya si agennya, kalau agen yang biasanya sih umumnya, agen itu akan bilang, oke, kalau kamu mau nawar, kamu harus siapin dulu ya uang kayak 1.000 atau 2.000 dolar untuk nawar doang. Jadi maksudnya, ya untuk nawar aja gitu, 1.000, 2.000 untuk nawar gitu. Jadi walaupun kita belum tahu di approve atau enggak sama yang punya, kita tetap mesti bayar kayak 1.000, 2.000 dolar untuk nawar, sebagai bukti bahwa memang kita serius dan duitnya ada gitu. Jadi untuk nawar aja kita harus kasih duit gitu ke mereka. Nah, tapi jangan khawatir, biasanya kita kalau bayar yang 1.000 dolar itu, kayak misalnya kayak pertama kita offer, kita nawar 1.000 dolar, biasanya si uang 1.000 dolar itu akan ada di trust account mereka, jadi nggak akan dibawa kabur lah gitu. Jadi makanya kita harus juga pinter-pinter pilih real estate agent di Australia, karena ada juga beberapa agent yang nakal yang bisa juga sih ya scam, kita nggak tahu. Jadi biasanya sih kalau yang udah iklanin yang di realestate.com.au itu biasanya sih udah legit ya si agentnya. Jadi kalau misalnya kita bayar untuk nawar gitu 1.000 dolar, biasanya mereka simpen di trust account. Dan sambil nunggu si yang punya property approve atau enggak, itu si uangnya nongkrong aja di situ, mungkin bisa seminggu sampai 2 minggu gitu. Jadi bayangkan kalau kita nawar banyak tempat, berarti kita harus sebar 1.000 dolar ke beberapa properti gitu. Karena kalau kita nggak bayar uang itu, mereka akan anggap kita yang main-main gitu. Jadi kita harus simpan uang 1.000 dolar di mereka, dan kita sambil nunggu. Nah, biasanya ketika bayar 1.000 dolar, udah ada masuk nih rekening gitu, ke rekening mereka, ke rekening trust account mereka, mereka akan kirim balik semacam kontraknya. Jadi langsung mereka kirim kontrak, kita mesti tanda tangan, dan di situ tertera kita nawar berapa ya, dan akan bayar 10% itu kapan, biasanya 2 minggu setelah di approve ya. Biasanya kita nawar nih, kasih uang 1.000 sekarang ya, ternyata yang punya apartemennya bilang, oke, aku terima deh tawaran kamu, misalnya 4,2 miliar ya. Nah, biasanya kalau misalnya dia terima, kita harus bayar 10% dari 4,2 miliar itu 2 minggu ke depan. Jadi kita mesti siap-siap dengan uang 420 juta ketika kita nawar gitu. Karena pasti mereka nagih 2 minggu ke depan. Nah, jadi di kontrak itu tertera bahwa Anda telah bayar 1.000 dolar untuk kayak tanda jadi nawar gitu. Kemudian akan bayar sisanya 4,1 miliar dalam 2 minggu ke depan. Mereka tulis tanggalnya tanggal berapa. Dan misalnya kalau Anda KPR, di situ ada bacaan, oke, berarti harga ini, pokoknya perjanjian ini, kontrak ini berlaku tergantung oleh kesepakatan di approve tidaknya KPR Anda dari bank, itu ada bacaan di situ kok. Kayak oke, kalau misalnya banknya nolak, nggak di-approve ya berarti itu uang semua balik. Jadi harus diperhatikan banget itu kontrak. Jadi di kontrak itu Anda harus checklist ya. Misalnya harus tergantung ke bank approval, checklist. Kalau misalnya yang beli rumah biasanya ya tergantung ke past report, tergantung ke pokoknya harus dilihat, itu harus di checklist. Karena kalau yang beli rumah tuh kita harus cek juga sih apakah ada building reportnya juga harus di checklist, space report di checklist. Karena sebelum beli rumah kita harus cek dulu keadaan rumah itu, mungkin ada banyak rayap segala macam, dan nanti masalah besar itu bisa sampai ratusan juta kalau benerin kan, itu kayak masalah. Jadi sebelum beli rumah kita mesti cek dulu space report dan building report. Building report itu cek supaya mungkin ada retakan yang kayak gawat gitu, atau mungkin ada lembab di mana, itu nanti ada lagi orang yang khusus ngerjain itu untuk cek, dan kita mesti bayar ya. Nah, itu nanti aku cerita. Nah, jadi setelah kita tawar gitu ke mereka, kita tanda tangan kontrak, oke aku mau bayar segini gitu, tanda tangan kontrak lah mereka, berarti itu dianggapnya kita serius dan kita nggak boleh nggak jadi gitu.
Jadi kita harus nunggu, deg-degan, nunggu di approve-nya aja deg-degan kayak nunggu hasil ujian kelulusan akhir SMA gitu ya. Jadi lama nunggunya, kayak nih lama banget gitu. Nah ya, ketika kontrak kita udah misalnya dikirim nih ke mereka, kita nawar ke mereka dan itu kontraknya udah mereka kirim. Semua dilakukan secara online, nggak ada acara ketemu ke kantor, tanda tangan nggak ada. Sekarang kan udah semua online, tanda tangan juga digital semua. Jadi kontrak semua online pakai digital. Jadi nanti kita tinggal nunggu aja surat cinta dari yang punya propertinya, apakah dia kasih ke kita atau enggak. Karena yakin kalau properti yang bagus ya, si pemilik properti itu pasti akan mendapatkan banyak penawaran dari orang-orang lain gitu yang selain kita gitu. Jadi kita tinggal, itu kayak cap cip cup gitu, cap cip cup mau pilih yang mana ya. Oh, oke, kayaknya sih ini oke deh gini-gini. Terus udah gitu biasanya si agennya itu nelfon kita, mereka nanya-nanya loh setelah kita nawar. Mereka nanya, kamu kerjanya apa? Terus kamu kerjanya part time atau full time? Terus kamu kerjanya di mana? Kadang-kadang mereka nanya-nanya tentang sejarah kita gitu, kayak karena mereka mikir apakah ini orang punya duit nggak ya gitu. Beneran punya duit nggak? Kalau misalnya kayaknya ini mah nggak punya duit, cuman kayak iseng-iseng doang, mereka akan tahu kan. Mereka nelfon, oh kamu kerjanya di sini, terus kamu sekolah nggak, kamu kuliah nggak, kayak gitu. Atau oh berarti kalau kamu masih kuliah, terus uangnya kamu banyak ini dari mana gitu. Nanti bilang aja misalnya, ya udah dari orang tua saya. Ya oke, bilang aja gitu ya. Ya nggak apa-apa juga, yang penting mah duitnya ada kan. Mereka tuh nggak peduli kita kerjanya gimana, yang penting mereka duitnya, yang penting mereka tahu kalau kita duitnya ada gitu aja. Mereka cuma mau make sure itu. Nah nanti si agent itu kan udah tanya-tanya tentang kita, baru si agent itu cerita ke yang punyanya, ke yang punya rumahnya kayak gini. Oh ini sih, ini kayaknya bagus deh kerjanya, kayaknya ini mah cepet dah di approve dari banknya gitu. Oh kalau ini mah punya cash loh. Nah kalau kalian punya uang cash itu kayak lebih kuat lagi gitu. Kita bisa menghilangkan semua saingan kita di pinggir kita kalau kita punya duit cash ya, dan kita bisa nawar seenak jidat ya. Jadi kalau misalnya kita punya uang cash, misalnya dia nawarnya di situ harganya 420.000, misalnya 4,2 miliar. Kalau kita punya duit cash, kita bisa ngomong gini, gua mau 4 miliar deh duit, besok gua lunasin. Itu biasanya sih oke, cepet banget. Mereka kasih aja, udah gitu. Biasanya kalau uang cash no problem ya. Tapi kalau orang yang KPR itu kayak dilihat dulu apakah KPR-nya udah ada pre-approval atau belum. Jadi sebelum kita nawar-nawar, biasanya kita apply dulu ke bank KPR ya. Jadi kalau misalnya, jadi jangan dulu kita, kalau mau kita jangan dulu lihat-lihat properti sebelum ada pre-approval bank. Jadi yang harus pertama dilakukan ya, kita coba apply KPR ke bank. Biasanya untuk yang first home buyer itu banyak fasilitas dari pemerintah, misalnya kayak nggak ada stamp duty, dikasih $10.000 ya dari pemerintah. Ada yang Victorian Home Buyer Fund, itu bisa dikasih 25% dari pemerintah kayak gitu. Pokoknya banyak lah di berbagai macam provinsi itu di Australia pasti beda-beda lah skemanya seperti apa gitu. Nah jadi biasanya kita harus apply dulu ke bank dong. Kayak aku mau beli rumah gini, biasanya jangan dulu lihat properti terus apply ke bank, itu lama lagi, kayak wassalam, lama banget ya. Jadi kalau misalnya mau beli properti, kita apply dulu ke bank. Aku mau beli properti, walaupun propertinya belum ada, kita apply dulu KPR ke bank, karena itu mungkin akan makan waktu kayak 3-6 bulan. Percaya nggak sih? Untuk apply KPR ke bank itu makan waktu 3-6 bulan. Nah setelah ada pre-approval dari bank, baru kita pede cari-cari rumah atau apartemen ya. Nah itu ya catatan yang paling penting, apply KPR dulu, baru kita cari-cari rumah ya. Nah udah gitu. Nah udah misalnya ternyata si yang punya rumah itu setuju, kayak oke, aku setuju dengan penawaran kamu. Misalnya harga 4,5 miliar, kita nawar 4,2 miliar. Biasanya si agent tuh kayak nakal-nakal gini, oh enggak kok, kita cuma 4,5 miliar aja gitu, kayak menawar gitu biasanya. Ya kita jual mahal aja, nggak mau, kita mau segitu gitu, biarin aja. Biasanya kalau mereka desperate, mereka balik lagi dan kasih gitu. Dan pengalaman saya kemarin juga begitu, kita kayak ya udah, kita nggak akan keluar uang yang lebih dari budget kita, karena jangan sampai tergoda kita nambah lagi ya, kalau nggak ada duitnya ya udah gitu. Nah jadi ketika
si agentnya bilang, oke sebentar ya kalau gitu, kalau kamu kekeh segitu dan gak mau turun, ya udah aku bilang dulu ya sama yang punya, pasti gitu agentnya. Kita tunggu aja gitu. Terus mereka telepon ke si agentnya tuh, telepon ke yang punya, oh ini kayaknya nggak bisa turun lagi deh kayak gini, gimana mau ambil nggak? Biasanya ya, biasanya nggak akan lebih dari 3 hari mereka pasti jawab gitu. Kalau mereka tertarik, mereka pasti besoknya bilang, oh ya setuju katanya segitu gitu. Akhirnya dikasih kayak, oh itu kayak bener-bener anugerah banget, susah banget nawar soalnya kalau di Australia tuh kayak susah banget, jadi kayak banyak banget saingan. Dan ketika di approve, mereka akan kirim kontrak, final contract namanya, jadi final approval namanya. Jadi kayak kontrak dia tuh kayak udah di revise berapa kali, kan kalau kita nawar balikan lagi kontraknya, diganti lagi harganya, kita nawar lagi dibalikan lagi kayak gitu. Jadi akhirnya ada bacaan final kontraknya, kita tanda tangan lagi kayak paraf berapa halaman gitu, nggak banyak sih, nggak kayak di Indonesia berapa halaman deh, kayak cuman 2 halaman atau 3 halaman aja. Udah gitu ya udah kita tanda tangan semua. Nah udah deh, udah di approve. Baru kalau yang KPR biasanya sih ada bacaan approval letter itu dari yang punya rumah. Kan nanti si agent kasih ini kayak resmi ya, ini kontraknya udah di approve nih kayak gini-gini, udah ada tanda tangan yang punya, udah ada tanda tangan kita, itu baru kita kasih ke bank. Nanti banknya, oh kamu dapet ya rumahnya, nanti si bank itu ngomong gitu, oh gitu, ya udah kalau gitu nanti sini saya proses dulu ya. Biasanya si bank itu akan terima dan dia akan proses permintaan kita untuk ngeluarin dana gitu sesuai dengan pre-approval yang kemarin kita setujui. Misalnya kan kita apply KPR ke bank, terus si banknya bilang oke, kamu bisa pinjam sekitar $250.000 aja gitu. Ya berarti kan ya udah, kalau $250.000 berarti sisanya kita bayar ya gitu. Atau misalnya kalau mau cash ya udah nggak usah ada acara KPR. Tapi kalau KPR biasanya dalam pre-approval itu ada bacaan Anda boleh pinjam uang sebesar 250.000 Australian dollar dan Anda boleh mulai mencari rumah dalam waktu 2 bulan. Dalam 2 bulan Anda harus dapat rumah. Jadi misalnya kalau dalam 2 bulan nggak dapat rumah, ya artinya kita balikan lagi ke proses semula kayak apply KPR yang lama itu. Jadi kalau misalnya udah ada pre-approval dari bank untuk KPR, baru kalian cari-cari properti. Setelah kontraknya disetujui dan harga yang kalian offer itu disetujui sama yang punya properti, itu surat approval letternya langsung dikirim ke bank, kontraknya itu langsung dikirim ke bank, nanti bank pelajari. Nah biasanya itu akan makan waktu 2 minggu paling cepet. Jadi kalau bisa sih nego-negoan sama yang punya apartemen atau propertinya, bilang oke, saya bayar 10%-nya 3 minggu boleh nggak gitu. Karena kalau udah 2 minggu tuh deg-degan banget ya. Jadi kalau 3 minggu biasanya oke lah, cukup biasanya. Tapi pengalaman saya kemarin terakhir, kita pas 2 minggu si bank itu udah kasih udah kasih approval letter kayak final approval. Jadi si bank itu bilang oke, rumahnya disetujui, karena bank itu harus mengakses dulu apa yang akan kita beli, apakah sesuai dengan kriteria mereka. Karena kita tuh beli ya, kalau kita beli properti yang pakai KPR bank atau pakai tunjangan dari pemerintah semacam first home buyer kayak gitu tuh, mereka tuh ada berbagai macam kriteria yang kita mesti taati gitu. Jadi kalau misalnya si propertinya tidak sesuai dengan yang mereka mau gitu, ya kita ditolak gitu, nggak akan bisa beli properti itu. Jadi intinya ketika kita mau lihat-lihat ke properti, kita harus tahu apa kriteria yang harus yang diinginkan bank gitu untuk kita bisa dapat KPR. Nah biasanya sih gedung itu cladding free, jadi maksudnya eksterior gedung apartemen itu tidak mengandung bahan yang mudah terbakar ya. Nah itu juga harus. Dan misalnya beli apartemen 2 bedroom ya, semua apartemen, semua bedroom harus ada jendelanya. Kalaupun ya gak ada jendela, boleh dengan kaca es, itu boleh ya, yang penting ada kaca. Jadi macam-macam, dan harus ada keran mesin cuci, itu harus. Nah itu, jadi macam-macam kriteria yang bank inginkan. Jadi ketika KPR Anda di approve, tanya ke bank, nanti aku mesti cari propertinya kayak gimana, ada syarat-syaratnya nggak? Itu mesti nanya ya, biar nanti kita nggak kayak udah capek-capek milih, udah jatuh cinta sama properti itu, taunya si banknya bilang kan nggak boleh kayak gini, kan misalnya jendelanya nggak boleh nggak ada jendela, nanti capek lagi, kita kayak capek lagi karena
untuk inspection itu kan capek ya, setiap weekend kita mesti cari inspection mana, kita harus dari jalan ini ke jalan ini ngikutin. Bayangin kalau kalian punya kerja kan kayak ngabisin waktu, terus kerjaan gimana gitu. Ketika bank approve ya, misalnya ternyata selamat ya, ini final approvalnya udah keluar, jadi kalau gitu kalau kamu mau DP 10% sok aja gitu. Biasanya banknya bilang silakan aja, kalau mau 10% silakan aja, nanti kita proses pencairan uangnya. Jadi biasanya setelah kita bayar 10%, nah misalnya nih ke agennya kita bayar 10% kan sebagai DP. Nah 10% DP biasanya pelunasannya akan dilakukan 2 bulan ke depan. Lama kan? Di Indonesia makan cepat. Kalau di Indonesia tuh kalau misalnya mau beli rumah kan ya udah 2 minggu lagi lunas deh gitu. Kalau di sana makan waktu kayak 2 bulan untuk bank untuk mencairkan dananya. Jadi setelah kita bayar 10%, ya si yang punya properti mesti nunggu kita 2 bulan ke depan untuk bayar sepenuhnya gitu. Nah, hari itu dinamakan settlement day gitu. Jadi hari settlement day itu ya hari kita pelunasan semua. Ketika pelunasan serah terima kunci kayak gitu, dan ketika kita buka apartemen isinya kosong melompong dan tidak ada apa-apa saudara-saudara. Jadi harus kita pikirkan bagaimana caranya mengisi apartemen itu ya. Mudah-mudahan jelas untuk kalian yang kayak pengen beli properti nih, kayaknya gue udah punya duit deh buat properti. Nah misalnya untuk yang PR di sana, atau yang anaknya warga negara Australia di sana, mamahnya kita sebagai orang tua mau bantuin beli, ini mungkin akan berguna untuk kalian semua ya. Jadi mudah-mudahan video selanjutnya saya bisa membahas tentang masalah-masalah lain yang berhubungan dengan keadaan saya sekarang, dan tentang apa yang harus dilakukan di Australia di beberapa kasus tertentu ya. Terima kasih. Bye-bye.